Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Kembali kita akan beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, yang telah menolong dan menyertai kita di sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulaikan peribadatan kita pada pagi hari ini. Sungguh kasih Tuhan mempesona kehidupan kita. Tidak dapat kita balas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah kita alami. Sehingga benar-benar kita harus menaikkan syukur kita bersama-sama jemaat Tuhan. Kita mau katakan kasih-Mu sungguh mempesona kehidupan ini. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan, saudara yang di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan dengan imanmu, Tuhan, sungguh kasih-Mu sangat mempesona kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Amin, amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saudara yang berada di rumah yang menyaksikan, mari kita satu dalam penyembahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, baik dalam kehidupan kami. Oh haleluya, kami mau mencari wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Ibu rohani bawa kita di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puja, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Buat segala berkat, rahmat dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami tahu kemurahan Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan memuji, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Baik kami yang beribadah di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang sedang beribadah mengikuti tayangan ini Tuhan. Kami percaya biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kami semua. Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Roh Kudus kami undang untuk bekerja di tengah-tengah kami, bekerja seluas-luasnya bagi kami, untuk kami boleh menikmati dan merasakan hadirat Tuhan, menikmati dan merasakan lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja bagi kami, dan kami percaya juga kuasa kegelapan Tuhan sudah halaukan dari kehidupan kami, sehingga kami boleh bebas beribadah, memuji, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita masih di tengah-tengah keterbatasan kita untuk berjumpa di dalam tempat peribadatan kita, di dalam gedung gereja, tetapi kita percaya bahwa sungguh tiada berkesudahan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu, sepanjang bulan, Tuhan sudah menolong kita, sehingga hari ini kita masuk pada bulan Agustus. Sungguh satu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak dapat kita balas selain kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian sambil saudara dan saya bertepuk tangan. Saudara ada di rumah, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sekalipun hari berganti hari, rahmat Tuhan selalu baru. Amin. Tetap kita lihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saudara yang ada di rumah, mari lambaikan tangan. Amin, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tiada berkesudahan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama lambaikan tanganmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sungguh Tuhan, kami percaya rahmat-Mu selalu baru. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kesenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku.
Haleluya, mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri saudara-saudara. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Sekalipun kita berada di masa yang sukar, masa yang sulit, tetapi kita percaya ketika firman Allah datang kepada kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Yesus sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama jemaat Tuhan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Agungkan selamanya, dari awal Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kau yang layak. Terima semua pujian kami ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di tempat ini, hadir di setiap tempat umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengagungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman
yang pasti akan memberkati kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, buka hati kami ya Tuhan. Biar kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk ditabur dengan benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, dimanapun orang-orang mendengarkan, dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, hadirlah bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau yang akan membuka pintu hati kami, sehingga setiap benih firman-Mu yang ditaburkan membawa keberkatan dalam kehidupan kami. Kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua, bahwa sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu sungguh luar biasa, bahwa di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, tidak mengurangi ya keinginan kita, kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya tahu saudara-saudara di rumah, saudara menyaksikan ini, mungkin saudara berkata terlalu banyak pengeluaran, harus membeli kuota, harus membeli mencari data dan lain sebagainya saudara-saudara. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan izinkan hal ini terjadi, tentu Tuhan punya maksud dan rencana. Dan saya tahu juga tidak semua jemaat Tuhan GPD Hosana menyaksikan ini, tetapi mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain, orang-orang yang lain, saudara yang ada di berbagai tempat, saudara mendengarkan ini. Maka saya mau berkata kepada saudara, saudaralah orang-orang yang diberkati Tuhan, karena saudara mempersiapkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan firman Allah. Mari jemaat Tuhan, khususnya saudara-saudara jemaat GPD Hosana Tumali, kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita angkat Alkitab kita dan kita ucapkan credo kita bersama. Ini Alkitab saya jadi seperti yang difirmankannya. Saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya. Saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima, saya diubahkan oleh firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari bersama kita akan melihat pembacaan firman Allah yang pagi ini atau hari ini saya ambil dari kitab Amos pasal yang kelima. Sekali lagi, kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat keenam. Kemudian kita lompat kepada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Amos pasal 5, saya baca dan saudara menyimaknya di rumah saudara masing-masing. Sebab beginilah firman Tuhan, Amos pasal 5 ayat 4, kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat ke-14 kita lompat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Saya memberikan tema pada hari ini tentang mencari sampai menemukan. Mencari sampai menemukan. Nah saudara-saudara, dalam dunia ini terdapat dua tipe manusia menurut karakternya ya. Tipe pertama itu adalah orang yang tidak mudah menyerah ya, tidak mudah menyerah. Dan kedua adalah orang yang mudah sekali menyerah. Dan ketika diperhadapkan dengan tantangan, atau orang ini, kedua tipe manusia ini diperhadapkan dengan tantangan, saudara-saudara, yang mudah menyerah ini, saudara-saudara, ini ketika diperhadapkan dengan tantangan,
ada hal-hal yang membuatnya kemudian menyerah dan kewalahan. Kenapa? Orang yang mudah menyerah ketika dia terbentur dengan situasi dan kondisi saat itu, dia mulai mengalami susah, rasa susah, saudara. Ya. Dia mulai bahwa ini terlalu sukar, ini terlalu sulit. Kenapa? Karena rintangannya sekalipun yang dicari itu mungkin sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berharga atau bernilai. Tapi ketika dia menghadapi tantangan, orang ini akan mundur. Ya. Mungkin ada niatnya tetap untuk mendapatkan, tetapi mungkin dia berpikir, untuk apa saya lanjutkan pencarian ini? Untuk apa saya lanjutkan mempertahankan ini? Ya. Sementara ada tantangan, ada risiko, ada kesulitan, ada kesukaran, dan lain sebagainya, saudara. Nah, tipe yang kedua ini adalah tidak mudah menyerah. Saudara, tidak perlu saya menjelaskan, banyak orang yang tidak mudah menyerah ini akan berusaha menghadapi tantangannya. Kenapa? Karena ia tahu bahwa yang dicari itu bernilai. Dia tahu yang dia cari itu adalah sebuah hal yang berharga. Maka dia akan berusaha sebagaimana mungkin, bagaimanapun caranya untuk kemudian bisa mendapatkan apa yang diidam-idamkan atau apa yang diimpikan. Dan ketika dia sudah mendapatkan, maka biasanya tipe seperti ini dia kemudian puas dan tidak akan melepaskan apa yang dianggapnya bernilai dan berharga, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang kita sudah baca, ada sebuah perintah yang firman Allah katakan, ucapkan melalui Nabi Amos, seorang peternak dari Tekoa, kata firman Allah. Ya. Yang diperintahkan atau sebuah kalimat firman Allah di pasal 5 yang kita sudah baca, berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Kemudian di ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Atau dengan kata lain saya mau katakan ada sebuah perintah untuk mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Nah, kitab Amos ini, saudara-saudaraku, berisi tentang banyak sekali nubuatan tentang keadaan yang sedang terjadi pada zaman tersebut. Mulai dari tentang keadaan politik pada saat itu, keadaan sosial yang ada pada saat itu, dan keadaan ritual keagamaan pada saat itu, saudara-saudara. Sehingga suara kenabian Amos menekankan bahwa keberdosaan manusia tidak dapat terselesaikan hanya dengan ritus atau ritual keagamaan saja, tanpa orang menyadari kesalahan yang diperbuatnya, atau dengan kata lain bertobat dari segala jalan yang salah. Sekali lagi saya katakan bahwa suara kenabian Amos pada waktu itu menekankan bahwa keberdosaan manusia itu tidak dapat terselesaikan hanya dengan ritus keagamaan atau ritual keagamaan, tanpa menyadari kesalahan yang dibuat oleh umatnya. Maka sangat jelas, saudara-saudaraku sekali, maka sangat jelas sekali maksud saya, di pasal 5 ini Amos menyebut bahwa mulai dari imam, saudara lihat, mulai dari pemimpin agama yang mengadakan ritus atau ritual keagamaan, sampai kepada para pemimpin, raja, menteri, dan lain sebagainya, hingga umat Tuhan atau masyarakat biasa, itu sama-sama melakukan ketidakadilan menurut firman Allah. Sehingga apa yang mereka lakukan ini selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam bahasa Amos dikatakan bahwa mereka memperkosa keadilan. Tetapi sambil mereka melakukan ritus keagamaan mereka. Nah, inilah yang Amos tegur, saudara-saudara, melalui firman Allah, atau Allah tegur, ya, teguran yang cukup keras kepada bangsa Israel pada saat itu. Kamu memperkosa keadilan, tetapi sambil engkau melakukan ritual keagamaan mereka. Jadi melakukan ritus keagamaan mereka dengan tekun. Di lain sisi mereka melakukan dosa. Sehingga perlu sekali Amos menyuarakan hal penting ini, saudara, menyangkut pertobatan umat Tuhan, agar mereka tetap ada, agar mereka tetap bergerak, agar mereka tetap bekerja, atau dengan satu kata, mereka tetap hidup, yaitu dengan cara mencari Allah dan
mencari yang baik. Saudara-saudara, mencari Allah dan mencari yang baik. Kalau kita baca tadi, perhatikan di pasal 5 tadi, ayat 4 sampai 6, kemudian ayat 14 pun diulang dengan carilah yang baik dan jangan yang jahat dan seterusnya. Artinya saudara, dari sudut pandang Alkitab, dalam konteks kitab Amos ini, seseorang dapat terus ada, hidup. Seseorang dapat terus bekerja, hidup. Seseorang dapat terus bergerak sebagai manusia, maka harus memenuhi tuntutannya, yaitu apa? Cari Tuhan. Kemudian di ayat 14 dikatakan lagi, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Nah saudara, menurut saya dua hal ini sangat erat kaitannya. Sebab orang bisa saja tidak menemukan Tuhan, tetapi dapat melakukan yang baik. Ya. Sebab definisi baik menurut dia itulah yang baik, yang dia percaya, yang dia lakukan, saudara-saudara. Ya, mungkin ada yang katakan kebaikan ini, ya, kebaikan yang sudah paling menurut dia, menurut pandangan dia sudah baik, sekalipun dia tidak menemukan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dia anggap sesuatu yang di hadapan Tuhan, di hadapan manusia itu sudah benar, saudara. Jadi kalau saya perhatikan bahwa menurut saya dua hal ini sangat erat kaitannya. Sebab orang bisa saja tidak menemukan Tuhan, tetapi dapat melakukan kebaikan. Sebab mengapa? Standar kebaikannya adalah menurut apa yang dia pandang baik. Amin saudara. Menurut apa yang dia pandang baik, benar. Tetapi berbeda ketika orang itu mencari Tuhan dan menemukan atau menjumpai apa yang dicarinya. Yang saya maksud adalah menemukan Tuhan, mencari Tuhan, dia mendapatkan Tuhan. Maka kebaikan yang dilakukannya itu didasarkan pada perjumpaannya dengan Tuhan. Ini sangat berbeda, saudara. Orang bisa saja berkata, saya sudah melakukan kebaikan, ya, saya sudah melakukan hal yang benar, saya sudah melakukan yang begini, begitu dan lain sebagainya. Tetapi berbeda ketika orang itu mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, kemudian dia bisa melakukan. Didasarkan pada perjumpaan itu dia bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, apakah definisi ya dari cari Tuhan dan cari yang baik menurut kitab Amos? Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah merumuskan dengan jelas tentang cari Tuhan dan cari yang baik agar dapat dengan jelas dimengerti dan dibedakan dari semua hal lain. Sekali lagi saya katakan pada saudara, firman Tuhan merumuskan dengan jelas tentang cari Tuhan agar saya dan saudara itu dapat dengan jelas mengerti, dan kemudian itu juga yang dapat membedakan dengan hal-hal yang lain yang saya maksud tadi. Bisa saja orang berkata saya melakukan yang baik, tetangga saudara melakukan yang baik, ini melakukan yang baik, orang itu melakukan yang baik. Tetapi ada hal yang membedakan ketika kita mencari Tuhan dan yang kita cari itu kita dapat. Dan itulah yang kemudian membedakan dari semua hal lain. Apa itu? Yaitu berusaha menemukan atau mendapatkan Tuhan. Saudara-saudara, ada kalimat yang berkata atau biasa kita dengarkan seperti ini, saudara-saudara, bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ada yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil dan seterusnya, saudara-saudara. Yang saya ingin katakan dari kalimat ini adalah artinya hasil itu adalah akibat dari usaha yang tidak pernah mengkhianati, saudara-saudara. Kalau saudara berusaha dengan sungguh-sungguh, saudara berusaha dengan tekun, dengan sabar, hasilnya tidak mengkhianati. Memang seperti itulah yang kita lihat di zaman sekarang, saudara. Nah, saudaraku, ada banyak orang mungkin mencari, ada banyak orang mungkin mencari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ada mungkin orang berusaha mencari Tuhan, ya, tetapi tidak disertai sebuah usaha untuk sungguh-sungguh mendapatkan atau sampai menjumpai apa yang dicari, yaitu Tuhan. Ya. Sekali lagi saya katakan, saudara, saya tidak tahu banyak orang Kristen mungkin di luar sana, atau saudara mungkin yang menyaksikan sekarang, saudara mungkin sudah berusaha mencari Tuhan, tetapi saudara anggap ya biasa sajalah, tidak usah terlalu sungguh-sungguh. Ya, ada yang berkata ikut Tuhan itu harus pakai hikmat. Ya,
Seperti kata pengkhotbah, jangan terlalu berhikmat, jangan terlalu juga suci dan kudus dan seterusnya. Itu pandangan mereka, saudara. Ada banyak orang mungkin saya mengatakan mencari tetapi tidak disertai sebuah usaha untuk mendapatkan. Yang saya maksud di sini saudara-saudaraku seperti yang saya katakan tadi, tidak mudah menyerah. Ketika ada tantangan, ada kesulitan, ada kendala, situasi dan kondisi tidak menguntungkan, tetap mencari Tuhan, tidak mundur. Tetapi ketika dia mulai melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan, dia menjadi orang Kristen yang sekedar menjadi orang Kristen tanpa pertobatan. Menjadi orang Kristen yang sekedar ingin melakukan keyakinannya supaya orang tahu bahwa dia adalah orang Kristen. Saudara-saudaraku, terkendala dengan situasi, kondisi, budaya, dan lain sebagainya, saudara. Nah, ketika kita mencari, tentu saja didasarkan pada sebuah kebutuhan. Orang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, orang mencari jodoh untuk pendamping dan seterusnya. Dan ketika kita memperoleh hasilnya, maka kita tidak akan melepaskannya, saudara. Nah, demikian juga orang yang mencari Tuhan, saudara. Yang Amos maksudkan dalam firman Allah ini, carilah aku maka kamu akan hidup, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. 2 kali diulangi dalam ayat ini. Artinya ini sangat penting untuk kita mencari, bukan sekedar mencari, tetapi di sana dituntut ada sebuah kesungguhan, ada sebuah usaha, ada sebuah perbuatan yang bukan cuma sekali 2 kali, tetapi terus menerus secara kontinu. Berkali-kali, sesering mungkin kita menunjukkan penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang Amos maksudkan di sini. Mencari tapi saudara hanya 1 kali. Saya beri contoh pada saudara ketika saudara mungkin mempunyai seorang pacar, punya kekasih, atau bukan mempunyai, ingin suka, maksud saya suka kepada seseorang. Saudara hanya melakukan 1 kali saja pendekatan, selebihnya saudara tidak mau lagi, sulit. Tetapi kita akan berusaha terus mencari. Saudara mau buka toko, saudara hanya buka seminggu sekali, ya. Atau saudara mau pergi bekerja, melamar pekerjaan, saudara hanya 1 saja lamaran pekerjaan yang saudara bayangkan seperti itu, ya. Dan banyak contoh, saudara-saudara. Nah, yang dimaksud oleh Amos di sini adalah perbuatan yang dilakukan, usaha yang dilakukan, sampai menemukan, sampai menjumpai Tuhan dan kehendaknya. Amin, saudara. Kalau kita hanya iring Tuhan, hanya sekedar menjadi orang Kristen, makanya ada istilah KTP Kristen tanpa pertobatan, ya. Ada juga yang mengistilahkan Kristen kereta api. Hari ini bunyi, kemudian yang terakhir cuma lihat cuma asapnya, ya. Asapnya saja, saudara, cerobong asapnya, ya. Dan lain sebagainya, saudara. Ada yang bilang katanya Kristen kapal selam, ya, timbul tenggelam dan lain sebagainya. Saya mau katakan mencari Tuhan itu, saudara-saudaraku, bahwa jalan menuju hidup adalah dengan mencari Tuhan. Ini jelas yang dikatakan oleh Amos. Bagaimana caranya? Dengan sebuah kesungguhan, usaha, sampai saya dan saudara menemukan hadirat Tuhan, menjumpainya. Berkali-kali kita lakukan, sungguh-sungguh kita lakukan, bukan cuma usaha 1-2 kali untuk mencari Tuhan. Amos memperhatikan ritus keagamaan yang dilakoni saat itu oleh para pemimpin yang ada di bangsa itu. Dia melihat ini para pemimpin, baik imamnya, saudara-saudara, pemimpin agama, raja dan lain sebagainya, sampai kepada umat. Mereka melakukan satu ritual keagamaan, bukan untuk menemukan Tuhan dan hadiratnya, ya, tidak. Bukan untuk berjumpa dengan Tuhan atau mendapatkan Tuhan dan kehendaknya, bukan. Mereka mungkin mempersembahkan korban, mereka mungkin menaikkan penyembahan mereka kepada Tuhan, tetapi pada dasarnya, saudara-saudaraku, mereka tidak dalam konteks berjumpa atau mau berjumpa dengan Tuhan. Ritual keagamaan hanya sebuah simbol untuk menunjukkan identitas mereka dalam hal meyakini sesuatu, tetapi tidak disertai usaha untuk
menemukan Tuhan, apalagi bertobat. Saya tidak tahu saudara, mungkin saudara datang sebagai orang Kristen hanya memenuhi standar kewajiban hari Minggu harus ibadah. Tapi pertanyaan saya, dengar baik, apakah saudara berjumpa dengan Tuhan dalam peribadatan itu? Mungkin kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang hanya sekedar untuk melayani Tuhan karena memang itu adalah tugas kita. Tetapi apakah di dalam pelayanan itu kita berjumpa dengan Tuhan atau menikmati hadirat Tuhan? Itu sebuah pertanyaan. Mengapa hal ini penting, saudara? Sebab menurut Amos, usaha mendapatkan apa yang dicari dalam hal ini mencari Tuhan akan memberikan pengaruh bagi hidup dan kehidupan kita selama berada di dalam dunia ini. Inilah yang dikatakan Amos, carilah aku maka kamu hidup. Sekali lagi ini menjadi penting, sebab usaha mencari Tuhan, mendapatkan apa yang dicari dalam hal ini mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan, itu akan memberikan pengaruh bagi hidupmu dan kehidupanmu, bagi hidupku dan kehidupanku selama kita berada di muka bumi ini. Yang Alkitab maksudkan mencari Tuhan, yang saya katakan tadi, adalah umat yang mau menunjukkan sikap menyembah Tuhan dengan benar yang dilakukan berkali-kali. Bukan seperti para pemimpin yang ada pada zaman Amos. Mereka melakukan ritual keagamaan, membawa korban mereka, mempersembahkan apa yang mereka persembahkan bagi Tuhan. Tetapi di lain sisi mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Bukan itu. Bahwa mencari Tuhan harus disertai dengan penyembahan, sikap menyembah Tuhan dengan benar yang dilakukan berkali-kali, sesering mungkin, sampai kita menyembah, mendapatkan hadirat, menemukan Tuhan, menjumpai Tuhan. Sehingga dengan perjumpaan itulah, saudara, akan mempengaruhi hidup kita untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau hanya sekedar ritus agama, ritual keagamaan, banyak sekali orang-orang seperti itu, saudara. Banyak sekali mungkin orang Kristen seperti itu. Saya harus katakan, Anda melayani Tuhan mungkin sebagai pemimpin pujian, sebagai singers, saudara melayani, memberi diri untuk menyembah Tuhan. Tetapi di lain sisi saudara hidup dalam perselingkuhan, saudara hidup dengan dosa seks, saudara hidup dengan dosa-dosa mencuri, saudara hidup dengan dosa-dosa bohong, tipu. Saya mau katakan, saudara, saudara tidak sedang berusaha berjumpa dengan Tuhan. Karena ketika orang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan dalam peribadatannya, berkali-kali dia mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk ditemui. Anda mungkin seorang pelayan Tuhan, atau saudara jemaat, saudara mungkin majelis, saudara mungkin datang beribadah kepada Tuhan. Setiap minggu ritus ritual keagamaan saudara lakukan, saudara mengembalikan milik Tuhan, saudara membawa persembahan saudara, saudara melayani Tuhan. Tetapi di lain sisi, hidup kita penuh dengan dosa. Maka saya mau katakan pelayanan kita hanya topeng. Saudara hidup dengan kemunafikan. Saudara hidup dengan berbagai hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Saya mau katakan kepada saudara, jangan harap saudara, Tuhan akan memperhatikan doa-doa kita dan Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Maka inilah yang Amos katakan, bahwa mencari Tuhan adalah umat yang menunjukkan sikap menyembah Tuhan dengan benar. Menunjukkan sikap yang dilakukan berkali-kali. Usaha mencari Tuhan itu bukan cuma satu kali. Jangan pikir saudara sudah Kristen, lalu kemudian saudara, saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Tidak, nanti dengar sebentar. Ya. Jangan saudara pikir karena saudara sudah berstatus pendeta, majelis, ya, saudara sudah berkata saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Tidak. Nanti kita akan lihat, saudara. Maka penyembahan kita yang benar, berkali-kali kita datang, hal yang sama kita lakukan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi bahwa ini sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan kita. Kalau engkau dan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita pasti akan menemukan Tuhan. Dan dengan demikian kita akan hidup di dalam pertobatan. Lihat, Daud, hal yang sama pula dikatakan oleh Daud. Dia berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Saudara boleh perhatikan Mazmur 105 ayat 4. Saudara baca di rumah saudara. Carilah Tuhan dan kekuatannya.
Artinya dalam pandangan Daud bahwa menemukan Tuhan sama dengan memperoleh kekuatan. Saudara terbentur dengan situasi dan kondisi, saudara sudah mengalami kelemahan, firman Allah katakan carilah Tuhan. Tapi banyak orang ketika dia sudah mengalami masalah, dia mulai mundur, dia tidak mulai cari Tuhan, dia mulai tinggalkan Tuhan perlahan-lahan. Tapi firman Tuhan katakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Dalam pandangan Daud, dia melihat bahwa ketika saya menemukan Tuhan, sama halnya saya memperoleh kekuatan berdasarkan pengalaman yang sudah dilihat di masa-masa yang lalu. Amin, saudara. Lalu juga ada Yesaya. Dia menegaskan cari Tuhan berdasarkan ketersediaan waktu yang Tuhan berikan. Di mana rancangan Allah berdasarkan ketersediaan waktu itu, saudara-saudara, bukan rancangan manusia. Yang saya mau katakan, saudara-saudara, Yesaya menegaskan cari Tuhan berdasarkan ketersediaan waktu, di mana rancangan Allah yang akan jadi bukan rancangan manusia. Itu berpengaruh dalam hidup kita. Ya. Apa yang firman Allah katakan dan ucapkan itu akan terjadi. Saudara baca itu di Yesaya 55 ayat 6 dan seterusnya. Jelas sekali di sana. Maka carilah Tuhan selama dia berkenan untuk dijumpai dan ditemui. Serta Matius menegaskan bahwa seluruh kepenuhan dan penyediaan Allah bagi saya dan saudara ada pada ketika kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Amin, saudara. Bukankah itu berdampak dalam hidup kita? Maka ketika kita mencari Tuhan ada kekuatan. Ketika kita mencari Tuhan, maka di sana ada rancangan-rancangan Allah yang indah bagi saya dan saudara. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita mencari Tuhan, maka di sana ada penyediaan Allah. Segala yang Allah mau untuk kita terima disediakan di sana. Asal kita melakukan kebenaran, mencari, mengutamakan Dia. Maka dari ayat ini, saudara-saudaraku, artinya bahwa usaha mencari Tuhan dan menemukannya yang dilakukan berkali-kali akan sangat memberi pengaruh bagi hidup dan kehidupan manusia, sehingga menyebabkan munculnya suatu kekuatan dari dalam diri kita yang kemudian itu dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Bahasa Alkitab katakan pertobatan. Selama orang tidak berjumpa dengan Tuhan, dia sulit sekali bertobat, saudara. Banyak orang berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa melepaskan rokok. Pak Pendeta, saya tidak bisa lepaskan minum, mabuk. Pak Pendeta, saya tidak bisa melepaskan dosa ini karena Anda belum berjumpa dengan Tuhan. Amin. Karena Anda dan saya mungkin yang terikat dengan dosa. Saudara yang menyaksikan, mulai saudara berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa melepaskan ini, saya masih hidup dalam ini. Karena Anda Kristen tapi tidak mau berjumpa dengan Tuhan, tidak mau mencari Tuhan sampai berjumpa dengan Dia. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, menemukan Dia, maka engkau akan hidup, atau pengaruh terhadap hidup dan kehidupanmu. Engkau akan melihat kekuatan di sana. Engkau akan melihat rancangan Allah yang terbaik. Engkau akan melihat penyediaan Allah, kepenuhan Allah bagi saya dan saudara. Dan ini yang dimaksud dengan memberikan pengaruh bagi hidup dan kehidupan manusia, sehingga muncul kekuatan untuk hidup dalam pertobatan. Maka carilah Tuhan. Jemaat Tuhan dengarkan, carilah Tuhan. Bukan sekali dua kali. Jangan bilang begini, saya sudah cari Tuhan sebulan satu kali. Orang Kristen ibadahnya cuma 1 bulan 1 kali. Orang Kristen tidak pernah injak gereja, baru mau minta hidup, baru mau minta berkat. Omong kosong itu. Saya mau bilang sama saudara, jangan mimpi. Orang Kristen mengaku sebagai orang percaya, tetapi datang ibadah 1 tahun 1 kali, datang beribadah 1 bulan 1 kali, datang beribadah. Kalau ingat saja, omong kosong Anda mau diberkati Tuhan. Dengar baik, omong kosong kalau Tuhan mau perhatikan doa-doamu. Anda bilang sudah menjadi Kristen 40 tahun, tetapi hidupmu masih hidup di dalam dosa. Anda tidak pernah berjumpa dengan Tuhan selama 40 tahun itu. Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan 40 tahun itu, saya percaya saudara-saudaraku, dari sejak mungkin tahun pertama Anda mengenal Tuhan, Anda sudah mengalami pertobatan, Anda sudah mengalami perubahan-perubahan. Saya beri contoh, Saulus berjumpa Tuhan, berubah menjadi Paulus, dan kemudian menjadi rasul hebat.
Petrus dan murid-muridnya, Petrus seorang nelayan, berjumpa dengan Tuhan, kemudian mengalami perubahan. Sungguh-sungguh dia kenal Tuhan. Sakeus pemungut cukai, jelas sekali, dia berjumpa dengan Yesus, merubah perilakunya menjadi orang benar, orang yang hidup di dalam kebenaran. Saya sekali lagi katakan saudara-saudara, bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita melakukannya berkali-kali, berulang-ulang kali, sampai kita menemukannya, maka itu sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan. Itulah yang dimaksud oleh Amos, saudara-saudaraku. Kita melakukan ritual keagamaan bukan sekedar melakukan ritus keagamaan saja, tetapi kita melakukannya karena memang kita menghormati Tuhan dengan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh firman-Nya, saudara-saudaraku, kita membenci yang jahat. Amin, saudara. Oleh firman-Nya itulah kita punya kekuatan untuk meninggalkan hidup lama kita. Oleh firman-Nya itulah kita didorong untuk mencintai yang baik, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga dalam konteks Amos, saudara perhatikan, Tuhan menjauhkan malapetaka yang akan menimpa manusia. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara bertanya, apa ada orang Kristen yang tidak mencari Tuhan? Dari kata Kristen, pengikut Kristus, Pak Pendeta, Pak Gembala, apa ada orang Kristen tidak mencari Tuhan? Saya jawab ada. Ya. Banyak, saudara-saudara. Mungkin saudara tahu orang di samping kiri kanan saudara, mungkin saudara tahu di lingkungan saudara. Saya katakan ada, saudara-saudara. Ya. Orang itu melakukan ritual keagamaan dengan rajin, tetapi juga secara bersamaan melakukan dosa, melakukan kekejian, penyembah berhala, fasik, bebal, tidak mau ditegur, lebih memilih menyenangkan manusia daripada Tuhan dan lain-lain. Baca kitab Amos. Itu yang terjadi pada zaman itu. Sehingga saya mau katakan, saudara, kalau ada orang bertanya apa ada orang Kristen yang tidak mencari Tuhan, banyak. Banyak sekali. Banyak sekali orang seperti itu. Apa cirinya? Orang itu melakukan ritual keagamaannya, tetapi dengan rajin secara bersamaan dia juga tetap melakukan dosa, melakukan kekejian, lebih memilih menyenangkan manusia daripada Tuhan, menyembah berhala, fasik, bebal, tidak mau ditegur, dan lain sebagainya. Saudara, Amos melanjutkan, kalau ada yang seperti itu, saudara baca nanti ayat 5, pasal 5. Kalau ada yang seperti itu, orang yang tidak mau dengan kesungguhan, tidak mau mencari Tuhan, tidak mau berusaha menemukan Tuhan, sehingga ia akan kesulitan melakukan apa yang baik. Tetapi orang yang benar-benar mencari Tuhan akan menemukannya, dan ia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berbeda seperti saya katakan tadi, ya. Orang yang tidak mencari Tuhan dengan kesungguhan tidak akan menemukan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia tidak akan menemukan Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh kok, tidak menemukan Tuhan. Sehingga ia akan kesulitan melakukan apa yang baik. Dia sulit mencari yang baik. Tetapi orang yang benar-benar mencari Tuhan akan menemukannya, akan berjumpa dengan Tuhan, dan ia akan melakukan serta mencintai hal baik yang Tuhan perintahkan. Amin, saudara. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Orang-orang Kristen, Anda, ya, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan GPD Hosana Tumale, cari Tuhan. Cari Tuhan. Bukan cuma cari sekali 2 kali, Pak. Bukan cuma cari 3 kali, apalagi sebulan sekali atau 6 bulan sekali. Jangan mimpi ketemu Tuhan itu, pasti tidak ada pertobatan. Saya bilang, saudara, ya. Apalagi 1 tahun 1 kali Kristen Natal. Cuma Natal saja pasang pohon Natal karena Kristen, tetapi hidupnya jauh dari pertobatan. Kenapa? Tidak bertemu Tuhan. Coba kalau Anda mencari Tuhan. Dengarkan kalimat ini. Coba kalau Anda mencari Tuhan, sungguh-sungguh Anda mencari Tuhan, Anda berjumpa dengan Tuhan, maka pasti akan mempengaruhi hidup dan kehidupanmu. Tapi banyak orang tidak berkata, Tuhan, Pak, saya tidak bisa berubah karena Anda tidak bertemu dengan Tuhan. Amin. Karena Anda tidak berjumpa dengan Tuhan. Ya.
rumah tangga saya hancur. Mungkin Anda tidak berjumpa dengan Tuhan. Ibu-ibu tidak berjumpa dengan Tuhan. Anak-anak tidak berjumpa dengan Tuhan. Maka ketika engkau berjumpa mencari Tuhan, menemukan Tuhan, engkau akan hidup. Artinya akan mempengaruhi seluruh aspek hidup dan kehidupan. Maka di sanalah engkau lihat, ketika orang mencari Tuhan, berusaha menemukan dan menjumpainya, maka seperti firman Allah katakan, engkau akan menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Engkau akan menikmati kekuatan demi kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Engkau dan saya akan menikmati rancangan-rancangan yang indah yang disiapkan Tuhan kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Engkau akan menikmati penyediaan-penyediaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas itu. Engkau akan menikmati kebebasan di dalam Tuhan. Karena bukan Anda yang bekerja, bukan kekuatanmu yang bekerja, tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu. Firman Tuhan yang mengatakannya, carilah Tuhan dengan kesungguhan. Sebab kalau tidak demikian, dalam konteks Amos, itu akan mempengaruhi hidup dan kehidupan kita selama berada di dunia ini. Kalau Tuhan perintahkan carilah, sekali lagi saya katakan dengar baik, kalau Tuhan perintahkan carilah, maka berarti dia memberikan dirinya untuk dijumpai. Amin saudara. Kalau Tuhan yang bilang carilah aku, Tuhan tidak sembunyi, Tuhan tidak terlalu jauh. Dia katakan carilah aku, Tuhan bisa dijumpai kapan saja, di mana saja, asalkan engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Carilah aku, bukan berarti Tuhan setiap kita mau bertemu dengan dia lalu Tuhan lari. Tidak. Tidak, saudara-saudara. Kalau Tuhan berkata carilah aku, maka tentu dia sedang menyiapkan waktu. Haleluya. Dia sedang mempersiapkan tempat. Dia memberikan dirinya dengan mudah, dengan gampang untuk kita jumpai. Sekalipun mungkin kita harus melewati banyak tantangan, sekalipun mungkin kita melewati banyak rintangan, tetapi saya mau berkata, jangan menyerah sampai kita menemukan Tuhan dan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencari sampai menemukan dibutuhkan sebuah kesungguhan dan usaha. Sungguh-sungguhlah mencari Tuhan, maka engkau akan melihat kebaikan demi kebaikan. Apa yang engkau kerjakan, engkau akan nikmati. Apa yang engkau lakukan, engkau akan rasakan sendiri bahwa penyertaan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap kepada Tuhan, bagi orang yang mencari Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kasih-Mu mempesona. Saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara membaca kitab Amos dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, kita menemukan di sana Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi, malapetaka dan lain sebagainya, karena kekerasan hati mereka. Mereka melakukan ritual ritus keagamaan, tetapi secara bersamaan mereka juga melakukan dosa. Tetapi perhatikan bahwa sungguh kasih Tuhan bagi mereka, sungguh penyertaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan bagi mereka, Allah nyatakan dalam keberdosaan ini. Tuhan katakan carilah aku. Dalam keberdosaan ini firman Tuhan katakan carilah aku, maka kamu akan hidup. Sungguh-sungguhlah berusaha mencari aku. Bukankah ini bentuk kasih Tuhan atas kehidupanmu dan kehidupan? Di tengah-tengah berbagai dosa dan kesalahan yang mungkin kita lakukan, mungkin saudara yang sedang menyaksikan ini, saudara sudah jauh dari Tuhan, saudara mulai sudah tinggalkan Tuhan. Saya mau berkata, Tuhan penuh kasih bagi saudara dan saya. Dia katakan carilah aku. Di tengah keberdosaan kita, Tuhan katakan carilah aku, maka kamu akan mengalami tahun-tahun kebaikan Tuhan. Carilah aku, maka engkau akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Carilah aku, maka aku akan memberikan rancangan yang terbaik. Bukan rancangan manusia, tetapi rancangan Allah. Carilah aku, maka ada penyediaan-penyediaan Tuhan yang tak terbatas.
Carilah aku, di sana ada kemerdekaan, kelepasan dari belenggu dosa. Tuhan buka pintu rahmat-Nya bagi saya dan saudara. Pada siang hari ini dimanapun saudara berada, mungkin kita sementara hidup di dalam berbagai hal, belenggu dosa, hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, carilah Tuhan. Sungguh-sungguhlah mulai dari sekarang, komitmen, aku mau mencari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh kasih Tuhan mempesona kita. Sungguh kasih Tuhan tidak terbatas. Dia datang kepada saya dan saudara. Pada siang hari ini Dia datang di tempatmu. Pada siang hari ini Dia datang di rumahmu, di kediamanmu, di tempat engkau menyaksikan. Kasih Tuhan sangat mempesona. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin, amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Haleluya, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapa, saat ini hamba berdoa bagi setiap yang menyaksikan tayangan ini, baik mereka jemaat Tuhan GPD Hosana Tumale
maupun mereka di luar jemaat ini. Lawati kami Tuhan, jamah setiap kami. Kalau ada di antara kami yang sungguh-sungguh sedang mencari Tuhan, maka Engkau berkenan menjumpai dia. Dan ketika Engkau menjumpai dia, maka hidup kami akan berdampak, mempengaruhi hidup dan kehidupan kami untuk melakukan yang baik, mencari yang baik dan menjauhi kejahatan. Tuhan, kami sadar kami terbatas. Hanya dengan kekuatan kami tidak mampu menjauhi kejahatan. Hanya dengan kekuatan kami tidak dapat membenci kejahatan. Kami perlu Engkau. Tapi ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang memampukan kami untuk melakukan yang baik yang Tuhan perintahkan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kami tidak melakukan yang jahat. Kami membenci kejahatan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kami sanggup berdiri di hadapan hadirat. Lawati setiap kami Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang menyaksikan ini terbelenggu dengan dosa, maka hamba berdoa, Tuhan tolong. Biarlah Tuhan dia boleh berjumpa dengan Engkau dan hadirat-Mu, sehingga mereka mengalami kelepasan daripada Tuhan. Belenggu dosa dibebaskan di dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Seberapa kami yang sudah menyaksikan, Tuhan berkati kami. Seberapa mereka yang membuka hati untuk firman-Mu, jamah mereka Tuhan. Hadirlah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat ketika mereka mengundang Engkau masuk, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, maka itu akan mempengaruhi hidup dan kehidupan kami, mempengaruhi seluruh aspek hidup kami, sehingga boleh kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tanam meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini tumbuh subur, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, perlu beberapa hal kami sampaikan di tengah-tengah pandemi yang kita masih alami saat ini. Tetapi bila Tuhan kehendaki, maka minggu depan tanggal 8 Agustus itu kita akan kembali mengadakan peribadatan dalam gedung gereja ini. Sekali lagi kepada jemaat Tuhan GPD Hosana Tumale, saudara, bila Tuhan kehendaki dan tidak ada halangan rintangan, maka minggu depan tanggal 8 Agustus itu kita akan beribadah kembali di gereja dengan maksud saya dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, yang memang selama ini sudah kita lakukan, tetapi mungkin kita akan perketat. Dan bagi saudara yang merasa diri saudara kurang sehat, ya, saudara, bukan kami larang beribadah, tetapi saudara mungkin bisa beristirahat di rumah, dan akan kami kirimkan liturgi atau warta jemaat buat saudara membacanya. Dan kami sampaikan sekali lagi, untuk peribadatan apabila tidak ada hal-hal yang lain yang terjadi di desa kita khususnya, atau di Kabupaten Luwu ini secara umum, maka kita akan beribadah minggu depan tanggal 8 disertai dengan perjamuan kudus. Sekali lagi, apabila tidak ada halangan dan rintangan. Tetapi apabila ada satu dan lain hal, maka kami akan sampaikan secepat mungkin, dan kembali lagi kita akan beribadah secara online. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan mari kita akan akhiri peribadatan kita pada siang hari ini. Tidak ada pengumuman tambahan, dan mohon maaf saudara, layar LCD di belakang ada sedikit masalah sehingga tidak dapat menayangkan ayat-ayat firman Tuhan dan lagu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Saudara yang membutuhkan pertolongan doa, saudara boleh angkat tangan. Mungkin saudara di rumah sakit, dimanapun saudara berada, saudara boleh angkat tangan, arahkan hati dan pikiranmu.
Kita berdoa bersama-sama. Ajaib Tuhan, Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini Engkau tilik setiap tangan-tangan umat-Mu yang terangkat, karena kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Hamba berdoa apapun masalah yang sedang dihadapi, apapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, hamba berdoa ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijamah oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus terjadi, sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, berkati jemaat di sepanjang minggu ini, dalam pekerjaan usaha, dalam mata pencarian mereka. Tuhan jadikan berhasil, selama itu tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Dalam pendidikan anak-anak kami, Tuhan berkati mereka. Orang tua yang terpisah dengan anak-anak mereka karena pekerjaan dan pendidikan, dimanapun anak-anak mereka berada, Tuhan tolong anak-anak mereka. Biarlah mereka tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berhasil, yang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan, yang sedang menantikan untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, Tuhan juga akan tolong, Tuhan akan campur tangan. Sebab kami percaya bagi-Mu tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sawa umat-Mu, empang umat-Mu Tuhan. Bahkan pekerjaan mereka di kantor, pekerjaan mereka di toko, pekerjaan mereka dimanapun, sebagai tukang batu, tukang kayu, tukang ojek, apapun pekerjaan umat-Mu, diberkati dan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Setiap rumah tangga dilimpahkan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun, kiranya Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati rahmat yang baru Tuhan limpahkan, kekuatan, kesehatan. Biarlah tahun-tahun yang mereka akan jalani merupakan tahun-tahun penuh rahmat Tuhan, penuh kebaikan Tuhan, penuh dengan penyediaan-penyediaan yang tak terbatas bagi mereka. Dan kami berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi mereka yang sakit di rumah mereka, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolonglah mereka, jamahlah mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mujizat Allah terjadi atas kehidupan mereka. Berdoa bagi bangsa negara kami di tengah-tengah menghadapi penyebaran virus corona. Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang berdaulat, Allah kami yang berkuasa. Bagi-Mu tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Ampuni dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, sehingga biarlah malapetaka ini Engkau jauhkan dari bangsa kami, sehingga kami bebas untuk beribadah memuliakan nama-Mu Tuhan. Daerah pelayanan kami, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu ini Tuhan, khususnya daerah kami Desa Tumale, diberkati oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Pengenalan akan Tuhan boleh terjadi di daerah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bagi-Mu lah hormat dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Seberapa jemaat dan umat-Mu yang sudah menyaksikan ini, Tuhan berkati kami, dan biarlah ibadah ini mendatangkan keberkatan, keuntungan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini, mengucap syukur dan bersama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.